Shalom Aleichem. Ya, hari ini saya kedatangan tamu di 6 Cesvan tepat tanggal 31 Oktober 2022 dengan saudari Kartika Swantina. Dia ini dari Toba, saudara, dan dibawa oleh Deborah karena dia memiliki pengalaman. Gimana kamu bisa mengenal nama Yeshua? Ini tanpa dikasih tahu ya. Datang ke hadapanku gitu Kak. Pergilah kamu ke Ilahi Papa Yahweh Yeshua. Itu datang melalui mimpi gitu? Iya Kak, sambil mimpi gitu, sambil kita mau tidur gitu Kak. Datang dia, pergilah kamu ke Yehua Yeshua. Yahweh Yahweh katanya. Yeshua. Ngapain? Tuhan, aku bilang, pergilah biar kamu didoakan. Jadi itu melalui mimpi ya? Iya. Jadi dia tadi bilang, Tuhan, saya gereja GBIS. Kuat suaranya? Saya Tuhan gereja GBIS. Oh ya, gereja GBIS. Terus? Jadi nggak apa-apa, kamu biar didoakan. Kalau ibaratnya itu nggak ada di sini, kemana saya nggak bisa saya tempuh karena saya sudah kurang sehat. Saya bilang sama Tuhan itu, nggak apa-apa, biar kamu didoakan, dibaptis. Ya, jadi kamu ada penyakit sebelumnya ya, berarti ya? Iya. Ada sakit ya? Iya, Kak, lambung. Katanya ada dulu berobat di orang gitu Kak, disantet gitu. Oh, kamu ada latar belakang keluarga terlibat dengan kuasa perdukunan gitu? Iya. Ini dulu waktu gadis Kak. Iya. Gadis kita pun sudah mulai disantet katanya, sampai ke berumah tangga gitu. Yang santet itu siapa? Dekat juga, tapi keluarga dari dari kampung Silikanang sana, tapi di sana Kak, rumah tangga di kampung Pakam sana. Keluarga kamu? Bukan keluarga. Oh, jadi saya dekat kali sama dia, tapi pikirannya lain gitu. Jadi saya tanya sama tukang berobat, kenapa dia berbuat kayak itu sama aku? Aku bilang, dia sangat dendam sama kamu. Oh, berarti kamu nanya juga sama orang pintar gitu? Enggak, bukan nanya gitu Kak, dilihat badan kamu sudah rusak, dibuat katanya. Badan kamu sudah nggak iya lagi katanya. Sudah hancur dibuat katanya. Harapanmu pun hancur. Kenapa? Kok saya heran saya kan Kak, bukannya saya berdukun lah, bukan saya tanya. Dia langsung melihat saya, kamu sangat kuat katanya. Kuatnya kayak mana Pak? Kamu sudah diginiin orang, disantet. Kenapa? Sudah lama ini katanya. Kamu kan dekat sama dia katanya. Itu yang santet keluargamu? Masih keluarga? Kan keluarga lah Kak. Cuma kalau dia jadi istri di sana, di Pakam, saya dekat, memang saya mulai datang dia, saya dekat, saya anaknya, saya jaga dulu waktu saya gadis, saya apain gitulah, saya mandi dekat lah sama dia Kak. Terus saya bertanya, saya sudah berumah tangga, saya tahu Kak, kalau gadis memang saya nggak tahu. Setelah saya punya anak dua, kenapa Pak? Dia dendam, katanya kamu pacar suaminya, mantan suaminya. Tidak, saya tidak ada apa-apa sama dia. Tapi berumah tangga dia sama si laki-laki ini bilang, itu mantanku katanya. Itulah dendamnya sama saya Kak. Iya. Gara-gara bertekak sama rumah tangganya, gitulah dendamnya dia sangat dendam sama kamu katanya. Kenapa bisa dendam? Saya dekat sama dia. Saya bukan memuji dia, saya sangat baik sama dia, saya sangat dekat, saya bilang gitu Kak. Bukan ada masalah apa sama dia, saya bilang gitu Kak. Terus itu saya menangis, kenapa ya? Kalau memang saya lihat, kalau saya ngomongin dia agak malu memang kan Kak. Memang sudah saya tahu, dikasih tahu tukang kusuk itulah temanmu itu katanya. Memang dia cantik katanya. Tapi kenapa kayak gitu dia? Suaminya nggak pernah aku ganggu, nggak pernah dekat. Aku bilang, itulah. Baik, terus saya berdoa, Tuhan kenapa
dekat sama saya seperti itu sama saya dekat sama dia, kenapa gitu dendam gitu kan Kak. Berdoalah Kak. Jadi ini berarti masalahnya di hubungan ya, di hubungan sama istri. Tapi kamu jangan khawatir ya. Hari ini kamu sudah ditabalkan di dalam nama Adonai Yeshua Masiah. Yeshua itu sendiri datang kepada kamu kan? Ya. Bilang bahwasanya kamu harus beribadah kepada Yeshua. Ya. Mata 28 ayat 18 berkata begini, dan seraya mendekat Yeshua berbicara kepada mereka sambil berkata, segala otoritas. Artinya apa? Segala kuasa yang dari Hasyamayim dan di bumi. Segala kuasa. Ya, mau kekuatan-kekuatan apapun itu yang ada di bumi sudah diberikan kepada Yeshua. Jadi mau kekuatan itu namanya santet, perdukunan, ya, itu semuanya sudah ditaklukkan di bawah kekuasaan Yeshua HaMashiach. Amin. Jadi kamu tinggal melangkah dengan iman, saya sudah dibebaskan, saya sudah dilepaskan, saya sudah dimerdekakan. Amin. Karena tidak ada tempat di bawah kolong langit ini yang dimana kita dapat berseru atau berlindung kepadanya. Nggak ada. Nggak ada. Hanya di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, saudara. Ya. Dan ini kegerakan-kegerakan akhir zaman pada hari ini adalah kita kembali kepada pola Ibrani. Jadi nanti ya dari Toba itu datang semuanya berbondong-bondong memanggil nama Yeshua. Amin. Karena satu bisa mengalahkan 1000. Amin. 2 mengalahkan 10.000. 3 mengalahkan berlaksa-laksa. Nah, kalian di Toba sudah mulai banyak orang yang sudah memanggil nama Bapa Yahweh. Dan saya percaya ya ini adalah kegerakan akhir zaman. Jadi roh santet, roh apapun itu pasti keluar. Nah, setelah ditabalkan, apa yang kamu rasakan? Setelah dibaptis, apa perasaannya? Macam pikiran luas gitu Kak. Pikiran? Pikiran kita luas. Terus? Karena pikiran itu sempit. Kalau iblis itu kan mengatakan setan itu Kak, macam sempit perasaan, pikiran pun sempit. Kalau istilahnya tuh ada tuh, versase ya, perasaan sempit sekali. Ya. Ya. Jadi begitu terima Yeshua itu perasaannya, mental blocknya itu diruntuhkan ya. Blocking spirit, blocking mental, itu semua diruntuhkan dalam nama Yeshua. Haleluya. Haleluya. Terus gimana tadi telinganya, katanya tadi sakit. Terus kita doakan, sekarang udah gimana telinganya? Sudah apa Kak? Sudah enak lumayan ya, sudah enakan. Tadi katanya kayak ambruk kali. Cuma ada apa gitu, nusuk-nusuk gitu Kak. Ada tusukan gitu. Sekarang ganti-ganti di sini, di kuping, di sini. Oh, di kepala juga di ya? Kepala iya Kak, di perut. Oh ya? Memang aku sudah berapa hari ini kan mimpi Kak, tapi berdoalah kan, berdoa. Sudah lain pikiran, sudah mau apa gitu, mati itu mimpi kita gitu Kak. Oh, memang hari-hari ini saudara banyak orang yang mati-mati muda juga ya. Kemarin saya melihat timeline teman saya itu anaknya 3. Masih muda, kayaknya seumuran kamu juga sih. Ya kan? Masih mereka beribadah di tempat ibadahnya hari Minggu itu. Pulang-pulang katanya muntah-muntah, dibawa ke rumah sakit, habis itu meninggal. Gitu loh. Jadi memang roh kematian sedang melanda saudara hari-hari ini. Jadi kita harus berjaga-jaga, saudara, berjaga-jaga. Jadi peristiwa Noah itu bisa terulang kembali ya. Karena Bapak sudah berjanji tidak akan memberikan air bah lagi ya. Jadi kematian itu datang bagaimana? Yaitu kematian yang tiba-tiba. Ya, kematian yang tiba-tiba. Nah, di sini saudara, orang sudah percaya Bapak Yahweh, kalaupun dijemput pulang oleh Bapak Yahweh itu supaya Bapak Yahweh menyembunyikannya, meluputkannya supaya tidak melihat malapetaka yang terjadi. Seperti zaman doang kan, banyak orang-orang yang percaya pada Elohim akhirnya dibuat mati sama Bapa supaya dia tidak melihat malapetaka itu. Karena Bapa Maha tahu kekuatan mental seseorang untuk melihat seperti itu. Dan Bapak Yahweh melihat Noah, oh dia kuat,
orang yang kuat pada masa itu sama Metusela. Nah, pada hari ini juga seperti itu. Ya. Jadi kalau orang yang sudah di dalam Bapa Yahweh Beshem Yeshua HaMashiach dipanggil pulang, itu Bapa Yahweh mau menyembunyikannya. Tapi kalau orang belum percaya kepada Bapa Yahweh Beshem Yeshua HaMashiach, itu memang dia sedang dihantui oleh roh maut. Ya, sedang roh maut itu sedang bercokol. Ya, kalau kata maut berarti itu binasa. Ya, dia bukan disembunyikan Bapa, tidak. Jadi dia memang kepada kebinasaan, kematian kekal. Jadi roh maut itu diusir. Wah, kamu sangat beruntung ya, didatangi sama roh kematian, kamu langsung menerima Yeshua ya. Jadi hidup lagi ya. Memang Yohanan 14 ayat 6, coba kita buka ya. Yohanan 14 ayat yang ke-6 juga berkata, Ani haderek, ya, Yeshua itu jalan. Jalan kemana? Kepada kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun datang kepada Bapa Pencipta jika tidak melalui Adon Yeshua. Jadi nama Yeshua itu adalah dia, Shua itu adalah penyelamat. Sedangkan kalau nama Yesus, ya, dia, Sus itu kuda dalam pola Ibraninya. Gitu loh. Sus itu kuda. Lah, berarti orang selama ini menyembah kuda, ya. Dia kuda, iya. Iya kan, Pak. Iya kan, nah, kamu nggak susah saya nuliskan karena rohmu sudah dibukakan sama Bapak. Yang repot itu adalah orang-orang yang masih blocking spirit sama blocking mental, tidak bisa menerima kedaulatan dan kedahsyatan ini. Ya, Yeshua berkata, jadi Yeshua itu adalah seorang yang sangat kuat. Dia sangat berkuasa. Bayangkan segala otoritas loh, di langit, bahkan di bumi, bahkan tunduk kepada dia. Angin, udara, tunduk kan. Danau bisa ombaknya mengeras, ya kan? Tapi dia tunduk. Diam dan tenanglah, dia bilang. Jadi kalau nanti kepalamu ada yang nusuk-nusuk, coba-coba lagi, terus telingamu, saya percaya, atau perutmu, itu saya percaya itu sudah tidak mempan lagi. Karena sekarang sudah ada seperti magen. Magen itu artinya perisai Abraham yang melindungi kita. Ya, sehingga panah-panah si jahat tidak akan mengganggu kita. Yang penting jaga hati. Jaga hati, ya, jangan berkata-kata sembarangan. Jangan berkata-kata menghina orang lain, itu nggak boleh. Melecehkan orang lain. Yang ada juga ampuni. Amin. Karena kita menyembah Ani hadereh, katanya. Hakaim, kaim itu kehidupan. Ya. Jadi tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Adon Yeshua. Amin. Ya. Jadi puji Bapa Yahweh, ya. Kartika ini nama baptisnya adalah Naamah. Naamah itu adalah kecantikan. Yes, jadi kalau tadi si jahat mengatakan bahwa tubuhnya itu katanya sudah dirusak-rusak sama setan, maka hari-hari ini sedang dipercantik sama Bapa Yahweh. Amin. Karena kita adalah putri-putri Sion, the daughter of Zion. Jadi dipercantik sama Bapa Yahweh. Amin. Ya. Terima kasih. Ada lagi yang sampaikan? Enggak ada lagi, Kak. Kayaknya grogi-grogi ya. Enggak apa-apa lah. Jemaat lagi ya kan, Pak. Amin, amin. Ya, kehilangan. Nanti biar Bapak sendiri yang mengantar. Haleluya, amin, amin. Terima kasih. Ada yang apa, yang baik. Haleluya, haleluya, amin. Iya, iya, amin. Iya, terima kasih. Bapak yang memberkati. Shalom, Lehitraot. Bapak yang memberkati. Dengan iman percayamu, aku membaptis engkau di dalam dan demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, Beruah HaKodesh. Namamu akan tercatat di Sefer HaKayim. Dan katakan kepada Bapa Yahweh, saya